masuk ke dalam pembahasan sahabat wanita yakni Ummu Sulaim. Beliau ini orang Ansor ya, sahabat Ansor. Namanya adalah Ummu Sulaim bintu Milhan, anak dari Milhan, nama ayah beliau. Dan beliau Milhan ini anaknya Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar, orang suku Khazraj ya, jadi dari kalangan Ansar. Wahia al-Ghumaisa, nama aslinya Ummu Sulaim ini adalah al-Ghumaisa, wa yuqalu ar-Rumaisa, juga dikatakan dengan nama Rumaisa ya, Rumaisa. Juga ada yang nyebut namanya Sahlah, juga ada yang menyebut namanya Unaifah atau Rumaisah ya, jadi banyak versi nama asli beliau ini. Kemudian beliau ini adalah minas sabiqat ilal Islam fi Yathrib minal Ansor, di antara wanita yang paling dahulu masuk Islam di Yathrib dari kalangan Ansor. Wahia ummus sahabi Anas bin Malik ya, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dari sahabat kecil yakni Anas bin Malik. Ini nama ibunya Ummu Sulaim binti Milhan. Dan dalam riwayat yang lain beliau ini adalah tu Aminah ya, binti Wahab, saudara dari Aminah binti Wahab. Ya, Ummu Rasulillahi minar radha'ah, dan juga ibu Rasul ya, yakni beliau ini Aminah binti Wahab ini ibu Rasul, saudara sesusu dengan ibunya Rasul, yakni beliau ini berarti bibi susuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau dalam hitungan mahram ya mahram dengan Rasul. Karena itu ada sebagian orang yang melihat kedekatan Rasul dengan Ummu Sulaim ya, dengan keluarga Anas ini, berpikir yang macam-macam. Karena Rasul itu pernah tidur di rumahnya Ummu Sulaim, termasuk Ummu Haram. Ummu Haram ini saudaranya Ummu Sulaim. Dua-duanya ini wanita hebat, wanita berjuang. Kalau Ummu Sulaim ini dinikahi oleh Abu Thalhah, kalau Ummu Haram ini dinikahi oleh Ubadah bin Samit. Ya, dua-duanya sahabat, keluarga berjuang ini, luar biasa. Jadi nggak berpikiran macam-macam, walaupun ada orang berpikiran macam-macam itu. Kok tidur di rumahnya Ummu Sulaim Rasulullah? Ya, masih mahram. Nah, wafat beliau ini adalah pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Ya, di dalam sejarah begitu. Nah, beliau ini orang yang masuk Islam, yang sebelum masuk Islam ini beliau adalah istrinya Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid. Nah, ini ayah dari Anas bin Malik. Kemudian Ummu Sulaim ini mendapatkan hidayah, masuk Islam, kemudian mengajak suaminya. Suaminya diajak tidak mau. Kemudian keluar, ternyata suaminya terbunuh. Setelah itu beliau diperistri oleh Abu Thalhah al-Ansori. Yang Abu Thalhah ini ketika melamar Ummu Sulaim juga masih dalam keadaan musyrik ya, sebagaimana Malik bin An-Nadhr tadi ya, suami pertama meninggal ya, dilamar oleh Abu Thalhah. Akhirnya Abu Thalhah masuk Islam, kemudian menikahlah dengan Ummu Sulaim yang pernah kita bahas waktu kita membahas kisah Abu Umair ya, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak kecil yang membawa burung namanya Nughair itu. Nah, ini keluarganya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Tapi meninggal Abu Umair ini, anak kecil ini. Kemudian ada cerita yang luar biasa, Ummu Sulaim itu begitu sabarnya sehingga Abu Thalhah tidak diberitahu ketika wafat putranya ini karena baru datang dari jauh. Sudah pernah kita bahas juga, nanti kisah-kisah itu kita lewati saja. Ini kesabaran Ummu Sulaim. Yang dari itu Abu Thalhah marah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan anak meninggal tidak diberitahu, kemudian dilayani dengan baik, baru kemudian ngomong dengan pelan-pelan. Kalau kita dititipi orang, kemudian orang yang mengambil titipan itu mau mengambil, apakah kita punya hak untuk menolaknya? Abu Thalhah hendak. Itu padahal sudah
ya sudah dilayani oleh istri, bersolek dan sebagainya. Akhirnya Ummu Sulaim katakan, anak kita meninggal diambil oleh Allah Ta'ala. Ya, bisa dibayangkan ini, sempat bersenang-senang dengan suami, dengan istri, ternyata anak meninggal. Nah, oleh Rasulullah SAW tertawa aja Rasulullah. Kemudian didoakan Rasulullah, ya, semoga Allah memberkati malam kalian berdua tadi malam itu. Yang dari situ lahirlah anak, ya, yang bernama Abdullah. Ya, yang Abdullah ini kemudian punya keberkahan, punya anak-anak yang alim, yang soleh, ya, dari doa Rasulullah, ya, yakni kesabaran Ummu Sulaim ditinggal wafat putranya. Dia tetap bersikap manis, melayani suami, Allah ganti dengan putra yang lebih baik. Yang ini punya saudara-saudara berjumlah 10 orang, yakni cucunya dari Ummu Sulaim akhirnya mereka ini. Dan mereka alim-alim. Kemudian dari antara keistimewaan dari Ummu Sulaim itu adalah beliau ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah dari kalangan sahabat wanita. Ikatannya bukan ikatan lebih dari ikatan saudara sebetulnya, ya, karena Nabi dengan umatnya. Yang kedua memang ada hubungan bibi susuan. Kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah masuk satu rumah pun di Madinah selain rumah Ummu Sulaim. Ya, di situ juga Ummu Haram, yang Rasulullah ketika datang ke Kuba, kemudian datang ke rumahnya Ummu Haram, ya, saudarinya Ummu Sulaim ini, itu dikasih makan, dielus-elus kepalanya, tertidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bermimpi ada pasukan kaum muslimin yang menyeberangi lautan. Ketika bangun Ummu Haram itu minta didoakan supaya masuk dalam pasukan itu. Ya, yang kemudian Ummu Haram memang akhirnya didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dari bagian pasukan tersebut. Itu saudarinya Ummu Sulaim. Jadi biasa masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Kenapa sering berkunjung ke rumah Ummu Sulaim? Ummu Sulaim padahal punya suami, ya. Ini kalau nggak ngerti ada hubungan mahram susuan tadi, mikirnya yang macam-macam. Maka kata Rasulullah, aku menyayanginya. Dalam hadis, ya. Qila lahu inni arhamuha. Sesungguhnya aku itu menyayangi Ummu Sulaim itu. Ila akhuha ma'i. Saudaranya Ummu Sulaim itu terbunuh bersamaku, yakni, ya, ma'a askari nusrotan liddin, bersama pasukanku dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ini saudarinya Ummu Sulaim wafat, sehingga Rasulullah ada belas kasihan kepada Ummu Sulaim. Maksud di sini tidak pernah masuk satu rumah pun, ya, kata Anas ini, lam yakun yadkhulu baitan fil Madinah ghaira baiti Ummi Sulaim. Itu maknanya yuksirud dukhul ilaihi. Artinya paling banyak masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim selain dari rumah-rumah istri beliau. Bukan berarti tidak pernah masuk ke yang lain, ya. Walaupun dikatakan tidak pernah, ya, tapi maksudnya banyak sekali. Kemudian tatkala Rasulullah datang ke Madinah, para sahabat itu karena kecintaan itu ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim mikir apa kira-kira hadiah untuk Rasul, sehingga Rasulullah tidak diberikan hadiah oleh Ummu Sulaim, ya, kecuali hadiah terbaik, yakni putra beliau Anas bin Malik, diberikan kepada Rasul untuk menjadi khadim, pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terkenal ini Anas bin Malik ini sahabat yang, ya, sejak kecil membersamai Rasul, ya, banyak meriwayatkan hadis, dan ini bentuk kecintaan Ummu Sulaim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadikan putranya untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga putranya ini dikenal sebagai khadimu Rasulillah, pelayan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sahabat itu senang begitu. Seperti ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab, orang Ansor juga. Beliau ini memang menyediakan dirinya untuk melayani Rasul. Sehingga disuruh oleh Rasulullah, mau nikahkah? Oleh Rabi'ah mikir-mikir, kalau aku nikah nanti aku jauh dari engkau ya Rasul. Sehingga beliau tidak mau nikah.
Disuruh minta apa mau diberi, beliau minta supaya diberi syafaat masuk surga. Kata Rasulullah, kalau begitu tolong aku dengan engkau perbanyak sujud. Ini karakter para sahabat, ingin menjadi pelayannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya kalau di kalangan santri ingin jadi pelayan dari kiai, berkhidmat. Yang sekarang sepertinya sudah agak tidak ada ya. Kadang hormat kepada guru aja hilang. Apalagi sampai berkhidmat seperti ini. Kalau dulu biasa itu, jadi khadim itu biasa. Kemudian Ummu Sulaim ini juga tidak cukup hanya dengan ya, sekedar ngomong-ngomong atau dakwah secara pemikiran semata, tidak. Tidak cukup sekedar menyerahkan Anas ya putranya kepada Rasulullah, tidak. Beliau juga ikut andil di dalam jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ya, walaupun kata Rasulullah jihadnya wanita itu adalah al-hajju wal umrah atau jihad di rumah. Tapi tidak bisa dipungkiri pasukan itu perlu wanita juga. Untuk apa? Untuk mengurus orang-orang yang terluka, ya, menyediakan makan dan sebagainya, ini perlu. Nah, ini Ummu Sulaim yang mengambil peran di situ. Ikut dalam perang Uhud, ya, perang Hunain di saat sedang hamil bersama suami beliau Abu Thalhah. Ummu Sulaim ikut terlibat di situ. Jadi ini peran yang luar biasa ya, yang kita mungkin ndak bisa begitu. Kita melihat luka aja kadang bisa ini mata jadi gelap, keluar keringat dingin. Tapi ini Ummu Sulaim ndak. Juga yang bisa kita ambil dari riwayat Ummu Sulaim itu, beliau gemar bertabarruk dengan bekas-bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat ya dari putra beliau. Ya, Ummu Sulaim itu menghamparkan tikar untuk Nabi. Ya, kemudian Nabi itu tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Ketika Nabi tidur, itu Ummu Sulaim mengambil keringat dan rambut beliau yang lepas, kemudian dikumpulkan di botol. Kemudian ini riwayat di Sahih Bukhari ya. Fajama'athu fi qarurah. Jadi diambil arok ini keringat, wa sya'rihi dan rambut beliau dikumpulkan. Ini tentunya untuk Rasulullah, bukan untuk kiai ya. Kalau kiai jangan begini, karena kiai keringatnya sama baunya. Kalau Rasulullah enggak, beda beliau. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun ya sadar, apa ini wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, ya keringat engkau, aku campurkan dengan minyak wangiku. Riwayat ini memang walaupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, sebagian ulama mengkritiknya. Itu kok Rasul tidur di rumah wanita. Tapi para ulama yang lain menjelaskan yaitu mahram dan hubungannya sangat dekat dengan Rasulullah. Ibu dari Anas bin Malik dan kemudian bibi susuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang sahabiah yang sangat dekat dengan Rasulullah, menyertai Rasulullah dalam beberapa peperangan beliau. Jadi bisa difahami memang ya sangat dekat seperti itu. Meskipun ini tidak bisa kita contoh ya, kalau bukan dengan mahram, misalnya kita punya anak buah atau kiai punya santriwati, jangan dekat-dekat begini. Tidak bisa dicontoh. Ya. Karena Rasulullah ini orang yang paling kuat mengendalikan diri. Tidak sama dengan kita. Walaupun mahram pun janganlah kalau begini, jangan dicontoh. Makanya Rasulullah katakan apa terhadap anak-anak itu ya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat saat usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul anak engkau kalau tidak salat kalau usianya sudah 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan antara mereka dalam tempat tidur mereka. Artinya walaupun mahram tetap mestinya dijaga ya, tempat tidurnya dipisah. Ada dua pendapat ya, tempat tidurnya itu bisa dipisah, satu anak satu tempat tidur, atau satu tempat tidur tapi berlainan sisi dan tidak boleh tidur dalam keadaan membuka aurat. Tapi ini Rasulullah ya, riwayat ini di Sahih Bukhari ada. Kemudian juga Ummu Sulaim ini orang yang biasa mempersiapkan keperluan Rasulullah.
termasuk mempersiapkan keperluan kalau Rasulullah itu mau menikah, ya. Seperti misalnya pasca perang Khaybar, Rasulullah menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka yang mempersiapkan Sofiyah adalah Ummu Sulaim. Begitu juga Ummu Sulaim ini yang memilihkan, ya, ketika ada Rasulullah ingin menikahi seseorang, maka Ummu Sulaim yang diutus untuk mengecek ini yang perempuan yang mau dinikahi ini seperti apa. Ummu Sulaim yang mengeceknya. Jadi beliau ini kepercayaan Nabi, ya, Ummu Sulaim ini, ya, orang yang cerdas, intelek, pemberani, penyabar, ya. Kesabarannya itu bisa kita lihat waktu ditinggal putranya meninggal, yakni Abu Umair itu meninggal, beliau tetap tegar. Bahkan tadi menyembunyikan dari suaminya yang datang kecapean, baru diberitahu pelan-pelan belakangan. Mana ada wanita begini, ya. Sekarang ini jarang yang kuat begitu. Paling kalau ditinggal meninggal anak, yang lebih duluan nangis gerung-gerung ya yang perempuan, kebiasaan begitu. Tapi ini Ummu Sulaim enggak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentang jaminan beliau masuk surga, ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, ra'aituni dakhaltul jannah. Aku melihat diriku masuk surga. Fa idza ana birrumaisa imro'ati Abi Talha, ya. Tiba-tiba aku bertemu dengan Rumaisa, yakni istrinya Abu Talha, ya. Wa sami'tu khasyafatan faqultu man hadza. Aku mendengar terompah, maka aku katakan siapa ini? Maka disebut, ya, hadza Bilal, ini adalah Bilal. Dan seterusnya, ini di dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad, ya, ada riwayat begitu. Terkait dengan keluarga, ya, beberapa teladan dari Ummu Sulaim ini, beliau ini orang yang mandiri, ya, sebagai single parent, mengorbankan dirinya, tidak mau menikah awalnya ini, ya. Jadi awal dari beliau ketika masuk Islam, kemudian datang suaminya, yakni Malik bin Nadhr, yang waktu itu tidak ada di tempat. Berarti Ummu Sulaim itu masuk Islam tidak usah minta izin suami. Untuk urusan ini tidak ada izin-izinan. Dilarang pun itu tetap wajib berpegang teguh kepada Islam. Ketika datang suaminya, yakni Malik bin Nadhr ini, ditanya, apa kamu murtad? Murtad dari agama awalnya nyembah berhala itu. Ummu Sulaim katakan, aku enggak murtad, tapi aku beriman kepada orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Kemudian tidak hanya diri beliau yang masuk Islam, mengajari putranya, yakni Anas bin Malik, diajak masuk Islam. Anas masuk Islam, ya. Tinggal bapaknya tetap tidak mau. Padahal ini biasanya bapak ini mungkin entah kenapa, ya, mestinya dia yang membawa suami, istri dan anaknya untuk selamat. Tapi malah marah bapaknya ini. Jangan merusak anakku, ya, kata Malik bin Nadhr. Dia marah, kemudian keluar, pergi, kemudian atas izin Allah ketemu dengan musuh, terbunuh bapaknya ini. Kemudian Ummu Sulaim berkata, aku tidak akan menyapih Anas sampai ia tidak menyusu lagi karena malu. Artinya mau mengurus Anas saja. Dan tidak akan menikah lagi sampai Anas menyuruhku atau mengatakan ia telah menunaikan kewajibannya. Atau dalam riwayat yang lain, aku tidak akan menikah sampai Anas balik dan duduk di majelis-majelis. Ini ketabahan hati seorang Ummu Sulaim. Waktu, ya, orang cantik, cerdas, tentu dengan mudah sebetulnya untuk cari suami lagi, yang mudah. Kemudian, ya, setelah lama, ya, kemudian Anas ini besar. Bagaimana sumpahnya, ya, Ummu Sulaim ini, beliau kemudian, ya, dipinang oleh orang lain. Dan beliau sebetulnya, ya, sudah bisa menikah lagi. Yang meminang adalah Abu Talhah Al-Ansari yang masih musyrik. Kemudian kata Ummu Sulaim, ya, mengatakan bahwasanya, ya, orang seperti kamu ini sebetulnya tidak layak untuk ditolak. Jadi besar juga kan hatinya Abu Talhah. Jadi kalau mau menolak orang itu, ya, dibesarkanlah hatinya. Anda ini siapa sih sebetulnya yang mau menolak Anda?
tinggal baru dikasih tapi. Tapi ya, kamu ini sembahannya adalah apa ya, sembahan ya tumbuhan yang dipahat oleh seorang Habasyah dari Bani Fulan. Engkau ini sebetulnya mantap untuk jadi suami, bagus, tapi engkau nyembah berhala, aku ndak mau. Tidakkah kamu malu? Nah, ini dakwahnya masuk ya. Tidakkah kamu malu menyembah kayu? Ya, Tuhanmu itu dibikin oleh orang-orang Habasyah, orang-orang dari Ethiopia itu yang bikin Tuhan engkau. Apakah engkau nggak malu? Jika kamu mau masuk Islam, maka aku tidak menginginkan mahar selain itu. Yang sebelumnya Abu Thalhah ini mengiming-imingi mahar yang besar kepada Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim, tidak ingin aku mahar yang lain-lain, kecuali kalau engkau mau masuk Islam. Maka Abu Thalhah kemudian mempertimbangkan itu, ya, dan kemudian beberapa waktu beliau katakan ya, bersyahadat ya, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian akhirnya menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Dan Abu Thalhah ini kemudian yang ikut di dalam Baiat Aqobah. Ikut Baiat Aqobah. Jadi bisa kita bayangkan, tidak perlu waktu lama. Awalnya tertarik kepada wanita, masuk Islam, tapi keislamannya bagus, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika seseorang bertanya, anakku tidak mau sholat, apakah harus kupukul? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, engkau sogoklah dia, sogok. Jadi kasih apa yang dia mau, kasih hadiah sehingga dia mau sholat. Tidak apa-apa untuk seperti itu, tidak apa-apa. Untuk pembiasaan, asal nanti ya sambil dibina. Dan contohnya adalah Abu Thalhah ini. Beliau ya kondisi awal mau masuk Islam itu ketika ketemu Ummu Sulaim. Tapi begitu masuk Islam terus seluruh jiwa, waktu, harta, tenaga dan darah itu diserahkan kepada Islam dalam Baiat Aqobah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya ya. Kita ini kadang yang kita inginkan nih orang-orang seperti ini, yang punya sikap. Ketika dia memegang sikap itu, dia pegang betul-betul dengan segenap jiwa dan konsekuensi apapun dia pegang. Sekarang ini kadang orang seperti ini sulit. Iya aja, benar betul. Cuma untuk konsekuen jarang yang seperti ini. Abu Thalhah tidak begitu. Dia menikahi Ummu Sulaim, masuk Islam dengan betul-betul. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ini cerita bagaimana Ummu Sulaim, ya, beliau ini menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ternyata puasa. Setelah itu Ummu Sulaim melihat ada Rasul itu, beliau meminta Rasulullah untuk mendoakan anak beliau. Jadi minta anak didoakan. Ini sesuatu yang bagus. Bisa kita contoh juga sekarang. Ketika kita ketemu orang soleh, kita minta anak kita didoakan. Maka Rasulullah kemudian mendoakan Anas bin Malik. Allahumma rzuqhuma lawwa walada. Ya Allah, karuniakan kepada anak ini harta dan anak-anak. Jadi nanti supaya banyak harta, banyak anak. Wa barik lahu fima a'taitah. Dan tidak hanya banyak, tapi Rasul katakan wa barik lahu, berkahi untuk anak ini fima a'taitah, dalam apa-apa yang engkau telah berikan kepadanya. Ini doa pendek tetapi bagus dibacakan kepada anak. Dan bagus kita ketika punya anak minta didoakan orang yang soleh. Bawa kepada orang soleh, minta doakan. Ini didoakan banyak rezeki, banyak harta, banyak anak keturunan dan barokah. Nih yang jangan lupa barokahnya itu. Karena banyak harta belum tentu membuat hidup itu menjadi mudah. Ya. Maka kalau barokah ini harta insya Allah akan memberikan semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Itu ciri keberkahan. Kemudian yang berikutnya habis. Ini ada riwayat. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini atau kita bahas sekarang juga enggak apa-apa ya. Ini hadis bahwasanya Ummu Sulaim ini orang yang cerdas. Ini diriwayatkan dari Imam Bukhari.
Bahwasanya Ummu Sulaim itu tidak segan-segan bertanya sesuatu yang kaum wanita itu malu. Kata beliau, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap sesuatu kebenaran untuk mengungkapkannya. Fahal alal mar'ati min ghuslin idzah talamat. Apakah seorang wanita itu wajib mandi ketika bermimpi? Ya, mimpi jima, ya, mimpi berhubungan badan. Apakah wajib mandi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza ra'atil ma, kalau dia melihat air, yakni setelah mimpi kok basah-basah. Nah, faqattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Ummu Salamah walaupun tadi mengatakan ya sesungguhnya Allah itu tidak malu ya terhadap kebenaran, begitu diceritakan Rasulullah kalau melihat air maka wajib mandi, maka beliau menutup wajah beliau, yakni Ummu Salamah ini. Waqalat, dan kemudian berkata, ya Rasulullah, awatahtalimul mar'ah, wahai Rasulullah, apakah wanita itu juga bermimpi hingga basah begitu? Ini sudah nanya lagi, betul nggak bermimpi? Maka Rasulullah katakan, na'am, ya. Na'am ya, taribat yaminuk fabima yushbihuha waladuha. Apa? Berbahagia taribat yaminuk. Itu maknanya adalah ya beruntunglah engkau. Ya. Jadi dengan apa yushbihuha waladuha. Yakni dengan apa, si wanita tadi itu, anak itu miripnya dengan siapa itu nanti tergantung siapa yang duluan. Kalau dalam penjelasan hadis begitu. Ya, kalau duluan bapaknya ya, nanti mana yang lebih kuat itu miripnya ke situ. Walaupun ini secara DNA ya agak bisa dipermasalahkan. Kemudian ini beberapa riwayat ya, dari Anas bin Malik, shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi Ummu Sulaim khalfana. Aku sholat dengan anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibuku yakni Ummu Sulaim itu di belakangku, yakni shaf Nabi imam, kemudian ada shafnya Anas bin Malik, dan 3 shaf wanita itu di belakang walaupun dia sholat sendirian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya bagus berjamaah dalam satu keluarga itu. Apalagi datang Rasulullah minta sholat sunnahkah untuk memimpin sholat di rumah tersebut supaya ada keberkahan. Kadang ini juga yang agak jarang di rumah ya, di rumah sholat lebih suka sendiri-sendiri. Padahal jakanya berjamaah kalau pas tidak ke masjid, walaupun bagusnya itu di masjid.